Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Setiadharma. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dari Fakultas Sains dan Informatika dengan prodi Teknik Informatika. NIM saya yaitu 24500810810. Di sini saya akan membahas apa itu CPU dan penyimpanan pada komputer kita. Mari kita lanjut ke PowerPoint berikut. Mari kita mulai. CPU dan penyimpanan pada komputer. Apa itu CPU? CPU atau Control Processing Unit adalah otak bagi sebuah komputer. Kenapa bisa disebut otak? Karena semua perintah yang kita berikan, dari mulai membuka aplikasi bahkan sampai melakukan browsing internet, semuanya diproses di CPU. CPU memiliki 3 komponen utama. Apa saja? Berikut adalah 3 komponen utama dalam CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, CU Control Unit, dan cache yaitu sebagai penyimpanan sementara. Fungsi ALU adalah menjalankan semua data yang berbau matematika atau mengolah angka dalam sebuah prosesor. Lalu ada CU, yaitu Control Unit, yang berfungsi sebagai pengontrol semua aliran data yang ada dalam CPU. Dan yang terakhir ada cache yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara dalam CPU. Fungsi cache adalah menyimpan data sementara yang sedang kita jalankan agar proses pengolahan data tersebut lebih cepat daripada data yang kita simpan pada penyimpanan biasa. Ada 2 brand ternama yang memproduksi CPU, yaitu yang pertama ada Intel, yang kedua ada AMD. Intel atau Integrated Electronics adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar yang memproduksi CPU, dan ada pesaing utama dari Intel yaitu adalah AMD yang menawarkan performa tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Mari kita bahas prosesor dari kedua brand tersebut. Kita mulai dari Intel. Intel meluncurkan prosesor mikro pertamanya pada tahun 1968. Intel memperkenalkan prosesor mikro pertama di dunia dengan seri Intel 4004 yang merupakan prosesor 4 bit dengan 2300 transistor. Pada zaman itu, prosesor ini digunakan pada sebuah kalkulator. Lalu kita lanjut ke prosesor 8 bit pertama Intel, yaitu ada Intel 8008 dan Intel 8080 yang terbit pada tahun 1972 sampai 1974. Intel 8008 merupakan prosesor 8 bit pertama yang diikuti oleh Intel 8080 yang digunakan dalam komputer pribadi pertama, yaitu Altair 8800. Selanjutnya ada arsitektur x86 pertama Intel, yaitu adalah Intel 8086 yang pertama kali dibuat pada tahun 1978. Intel memperkenalkan 8086 sebagai prosesor 16 bit yang menjadi dasar arsitektur x86 yang bahkan hingga kini menjadi standar untuk prosesor pada komputer personal. Lanjut ke Pentium era. Pada tahun 1993, Intel meluncurkan Pentium yang memperkenalkan teknologi superscalar.
yang memungkinkan eksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock. Pentium menjadi sangat populer dalam pasar komputer personal karena kecepatan dari prosesor tersebut jauh lebih cepat dibandingkan prosesor sebelumnya. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut pada presentasi kali ini adalah prosesor Intel yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu adalah prosesor Intel Core yang muncul pada tahun 2006 dan digunakan sampai sekarang. Seri Intel Core ini dimulai dengan Core Duo dan diikuti oleh Core i3, i5, i7, dan i9 yang terus dikembangkan hingga saat ini. Seri ini berfokus pada performa, efisiensi daya, dan multitasking. Mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu Intel Core. Seperti yang tadi saya jelaskan, Intel Core memiliki 4 seri, yaitu ada Intel Core i3, i5, i7, dan i9. Apa perbedaan dari ketiga seri tersebut? Bisa dilihat dari angka di belakang huruf I. Angka 3, 5, 7, dan 9 tersebut menggambarkan sebuah prosesor yang lebih cepat dan lebih lambat. Contohnya ada Intel Core i3 dan Intel Core i9. Namun, kita tidak bisa hanya berfokus pada satu angka di belakang huruf I. Kita juga harus berfokus kepada beberapa angka yang berada di belakang angka 3, 5, 7, dan 9 tersebut. Karena fungsi angka yang ada di belakang i3, i5, i7, dan i9 tersebut adalah angka yang menggambarkan generasi dari prosesor tersebut. Contohnya, saya ambil Intel Core i9 generasi ke-7 dan Intel Core i3 generasi ke-13. Jika kita lakukan tes kristalin dari kedua prosesor tersebut, Intel Core i3 akan lebih banyak melakukan render daripada Intel Core i9 yang generasinya jauh di bawah Intel Core i3. Jadi, kita tidak bisa hanya berfokus pada satu angka yang ada di belakang huruf I. Karena produksi dari Intel cukup lama, yaitu tadi sudah saya jelaskan dari tahun 2007 sampai sekarang, yaitu 2025. Makanya kita harus lebih teliti dalam jika ingin membeli sebuah prosesor dari merek Intel. Kita lanjut ke prosesor AMD, yaitu sebagai pesaing utama dari Intel. AMD atau Advanced Micro Device adalah salah satu pesaing utama Intel dalam industri prosesor teknologi semikonduktor. AMD didirikan pada tahun 1969 dan AMD telah menjadi inovator dalam desain dan manufaktur prosesor. Kita bahas sejarah AMD. Prosesor x86 pertama AMD adalah AM386 yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1982. AMD memperkenalkan prosesor AM386 sebagai prosesor yang kompatibel dan menjadi alternatif bagi Intel 386. Keberhasilan ini membuat AMD menjadi pesaing langsung bagi Intel. Dan AMD meluncurkan generasi keduanya, yaitu
AMD Athlon pada tahun 1999. AMD meluncurkan Athlon, prosesor pertama yang mencapai kecepatan clock hingga 1 GHz pada tahun 1999. Athlon menciptakan persaingan yang semakin sengit dengan Intel pada era tersebut. Untuk terus mengembangkan prosesornya agar tidak tertinggal oleh Intel, AMD meluncurkan prosesor 64 bit pertamanya, yaitu AMD 64 yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2003. AMD memperkenalkan arsitektur AMD 64 melalui prosesor, operator, dan Athlon 64. Arsitektur ini menjadi standar dalam industri dan digunakan oleh sistem operasi modern. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut adalah AMD Ryzen yang muncul pada tahun 2017 hingga sekarang. AMD Ryzen adalah sebuah pesaing bagi Intel seri Core yang diluncurkan oleh AMD agar tidak tertinggal oleh Intel. Setelah menghadapi tantangan pada tahun 2010-an, AMD kembali ke pasar dengan seri Ryzen yang berbasis pada arsitektur Zen. Ryzen mengubah dinamika pasar dengan performa tinggi dan harga yang kompetitif. Sama halnya seperti Intel, AMD Ryzen memiliki 4 seri, yaitu ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, dan Ryzen 9. Sama juga seperti Intel, bahwa perbedaan angka di balik kata Ryzen adalah angka untuk menjelaskan kecepatan dari proses tersebut. Namun, balik lagi, kita juga harus melihat beberapa angka di belakang prosesor seri prosesor tersebut. Contohnya, untuk sekarang prosesor paling cepat dari Ryzen adalah AMD Ryzen 9 7950X Zen Core dengan 16 core dan 32 threads. Kita lanjut ke penyimpanan pada komputer. Umumnya penyimpanan pada komputer yang digunakan oleh masyarakat saat ini adalah hard disk dan SSD. Mari kita bahas kedua penyimpanan tersebut lebih lanjut. Yang pertama ada SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data secara elektronik tanpa komponen mekanis. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk membaca dan menulis sebuah data. Yang pertama akan saya bahas adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk membaca dan menulis data. Data disimpan secara fisik pada permukaan cakram atau biasa disebut platter yang berputar dengan kecepatan tinggi. Sebuah kepala baca atau tulis bergerak di atas cakram untuk mengakses sebuah data. Komponen yang tertera pada hard disk ada 4 buah. Yang pertama yaitu ada platter atau cakram magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebuah data. Lalu ada spindle yang menggerakkan platter agar dapat berputar, atau mungkin lebih familiar jika kita sebut dinamo. Yang ketiga yaitu ada read write head yang membaca dan menulis sebuah data pada platter. Dan yang terakhir ada aktuator
yang menggerakkan kepala baca atau tulis ke posisi tertentu. Selanjutnya akan kita bahas SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data secara elektronik. Tanpa komponen mekanis, teknologi ini memungkinkan SSD bekerja lebih cepat, lebih tahan lama, dan lebih hemat daya dibandingkan hard disk. SSD memiliki dua buah komponen utama. Yang pertama ada controller yang mengelola proses baca tulis ke memori flash. Yang kedua ada NAND flash, yaitu sebuah jenis memori yang menyimpan data secara non volatil. Apa itu non volatil? Non volatil adalah penyimpanan yang tidak hilang meskipun perangkat dimatikan. Jadi hard disk menyimpan data pada sebuah piringan hitam yang berbentuk fisik, sedangkan SSD menyimpan data pada non volatil yang bisa mati saat tidak diberikan daya, namun data tersebut tidak akan hilang karena sudah tersimpan di dalam non volatil tersebut. Apa kelebihan kekurangan dari dua penyimpanan tersebut? Kita mulai dari hard disk. Kelebihan dari hard disk adalah punya penyimpanan yang cukup besar dan harga yang lebih murah. Ada hard disk yang penyimpanannya bisa sampai 20 terabyte atau 20.000 giga, bahkan lebih. Biasanya hard disk dengan penyimpanan yang cukup besar digunakan pada sebuah server untuk menyimpan data yang cukup banyak. Namun, kekurangan pada hard disk adalah di kecepatan dan daya yang digunakan. Maksudnya kecepatan adalah kecepatan input-output dan pengelolaan data yang lebih lama dibandingkan dengan SSD. Lanjut kita bahas kelebihan dan kekurangan SSD. SSD memiliki komponen yang memiliki bentuk fisik yang lebih kecil daripada hard disk. Namun, SSD juga memiliki penyimpanan yang lebih kecil daripada hard disk. Tapi di luar bentuk fisik tersebut, SSD mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada hard disk. Untuk sekarang SSD yang kecepatan input outputnya paling cepat yang saya tahu adalah SSD NVMe Gen 4 yang bisa membaca dan menulis data sebanyak 6 GB per detik kalau nggak salah. Dan juga SSD itu mempunyai konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan hard disk. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai CPU dan penyimpanan pada komputer dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton, dan saya ucapkan mohon maaf apabila presentasi saya kurang baik karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.